Desakan berbagai pihak terus dilakukan agar Bawaslu segera mengusut tuntas kasus dugaan politik uang yang dilakukan Hanafi Rais. Lalu bagaimana tanggapan Hanafi Rais di saat banyak yang menilai jika ia telah melakukan politik uang? Berikut penelusurannya. Bawaslu DIY menyelidiki dugaan kasus politik uang yang dilakukan Hanafi Rais pada 17 April 2014. Kajian dilakukan berdasarkan barang bukti yang ditemukan Polres Gunung Kidul di res area Bunder dan berdasarkan klarifikasi beberapa pihak yang diduga kuat berkaitan dengan uang 510 juta rupiah. Hanafi Rais sebagai pemangku kepentingan meminta konsultan politik dari Lokalindo Surabaya, Eko Satria Hermawan, untuk membentuk relawan yang berasal dari warga Sleman dan Gunung Kidul. Setidaknya ada 2.000 relawan lebih yang dibentuk Eko untuk memenangkan Hanafi Rais dan caleg tandemnya. Pada tanggal 6 April 2014, Eko meminta anak buahnya bernama Ejid, Wahyu, dan Aprianto untuk mengirim uang pecahan Rp10.000 dan Rp5.000 sebanyak Rp510 juta ke Gunung Kidul. Uang-uang tersebut akan diserahkan ke caleg tandem Hanafi yakni Arif Setiadi dan Tutik Mas Riyawidyo di Gunung Kidul melalui Suryanto, warga Gunung Kidul yang bekerja sebagai peternak ayam. Melalui Suryanto inilah uang tersebut akan diserahkan kepada Arif Setiadi dan Tutik Mas Riyawidyo untuk kemudian dibagikan kepada relawan-relawan yang dibentuk Eko sebelum pemungutan suara dilakukan. Relawan bagaimanapun tetap sebagai pemilih yang berasal dari warga asli Gunung Kidul. Satu relawan diberi Rp250.000 untuk dibagikan ke keluarganya agar memilih Hanafi Rais, Arif Setiadi, dan Tutik Mas Riyawidyo. Dugaan politik uang dengan menggunakan sistem paket bersama caleg tandem Hanafi Rais semakin menguat setelah ditemukan kwitansi-kwitansi pembayaran relawan antara Eko Satria Hermawan dan caleg Arif Setiadi serta Tutik Mas Riyawidyo. Dadang, salah satu caleg asal Gunung Kidul, teman dekat Suryanto, mengakui jika Hanafi Rais terkait dengan pengiriman uang Rp510 juta ini. Ya sudah tahu sebelumnya sudah tahu. Jadi gini loh Mbak, itu ada kebocoran dari internal. Jadi ada kebocoran dari internal, dari kelompok-kelompok yang mau mengatur pengendalian uang itu ada kebocoran internal yang kebetulan dari itu polisi tahu, polisi dengar, kemudian polisi langsung akhirnya melakukan rahasia. Rahasia udah fokusnya kepada mobil itu, dia tahu jam berapa sampai di mana, jam berapa sampai di mana, sudah tahu. Kepada tim Jogja TV, Hanafi Rais mengaku memiliki banyak caleg tandem terutama di Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul. Ia memang sengaja mendulang suaranya di Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul karena kedua daerah ini tingkat kepopulerannya masih rendah. Ini berdasarkan survei yang dilakukan konsultan politiknya yang sengaja ia sewa untuk melihat daerah mana saja yang paling lemah citra kepopuleran Hanafi. Saya caleg di provinsi dan caleg di kabupaten kota, saya membuat tim bersama. Jadi sistem tandem itu kita pakai juga ya. Ya hampir sebagian besar lah Mbak. Itu kita tandem. Kalau ke provinsi? Provinsi ya hampir semua di dapil kabupaten itu kita punya tandem provinsi. Ambisi Hanafi untuk mendulang suara di Gunung Kidul tempat ditemukannya uang Rp510 juta semakin menguat. Hanafi mengaku sering membantu pembangunan desa di Gunung Kidul meski bukan di forum kampanye. Ajakan kampanye gitu. Jadi sejak awal kita hitung kira-kira nanti ada nggak bantuan yang harus diberikan atau diminta gitu. Kalau emang ada sebaiknya kita ini ngomong umum saja, netral gitu. Ngaji ya ngaji, kalau mau ngomong pembangunan DIY ya ngomong yang umum saja. Jangan ada visi misi kampanye atau ajakan. Hanafi juga membantah uang yang dirazia di kawasan res area Bunder akan diberikan kepada warga Gunung Kidul sebagai serangan fajar.
walau ada klarifikasi dan bukti yang sempat disita Polres Gunung Kidul. Dituduh untuk sesuatu yang tidak kita lakukan, ya itu ya apapun konsekuensinya ya kita jalani aja gitu. Artinya kalau dipanggil ya datang, kalau diminta klarifikasi ya disampaikan sejujurnya, dan pada akhirnya kalau emang benar demikian, toh hasilnya juga begitu, bahwa tidak ada bukti, itu tidak hanya dari Panwaslu tapi juga dari kepolisian juga menyatakan demikian, ya kan. Begitu pula Eko, pemilik uang 500 juta rupiah yang diduga suruhan Hanafi Rais, membantah jika uang itu akan dibagi-bagikan kepada pemilih di Gunung Kidul. Dengan kontrak kerja kami dengan relawan itu adalah 200.000, sisa pembayaran tahap 2 dan 3 itu harus kami bayarkan 200.000. Dikalikan 2.000 relawan plus tambahan 35.000 sebagai dana saksi yang harus kita bayarkan dari 2.000 relawan. Jadi relawan ini sudah bekerja selama 1 bulan lebih. Sudah bekerja, kemudian kita evaluasi kerjanya. Mereka yang lolos harus kita selesaikan pembayarannya. Proses panjang dilakukan Bawaslu DIY untuk mengusut tuntas kasus Hanafi Rais. Meski bukti kuat menyatakan jika uang 500 juta rupiah adalah uang yang akan digunakan untuk politik uang. Namun lagi-lagi Bawaslu tak dapat melanjutkan kasus tersebut ke pidana pemilu. Ya, kalau itu di sentra Gakumdu kami bertiga, kami itu artinya di anggota Gakumdu ya, dari unsur kepolisian, kejaksaan dan kami pengawas pemilu itu bersepakat bulat bahwa ini memang tidak bisa ditindaklanjuti dan tidak bisa disimpulkan bahwa ini merupakan money politik karena itu tadi peristiwa hukumnya belum terjadi. Pada tanggal 24 April 2014, uang 510 juta rupiah akhirnya dikembalikan kepada Eko Satria Hermawan. Berikut pula berkas-berkas lainnya yang juga ikut terjaring razia. Sudah, jadi setelah kemarin dari Bawaslu menyampaikan bahwa tidak terjadi suatu tindak pidana pemilu, kemudian membuat rekomendasi ke kita, kemudian uang itu disaksikan juga dengan Panwaslu, diserahkan kembali pada pemilik uang tersebut. Kasus dugaan politik uang yang dilakukan Hanafi Rais adalah satu dari 21 kasus politik uang di DIY yang ditangani Bawaslu DIY. Semua kasus politik uang tersebut tak satu pun berhasil menjerat para pelakunya. Belum lagi dugaan politik uang yang akhirnya ditangani secara damai. Kalau harus jujur kami sampaikan, kita selalu kecewa ketika menangani kasus money politik ya. Kekecewaan kami bermacam sebab gitu ya. Karena dari 6 yang kita tangani itu yang kebanyakan terjadi itu tidak lolos di sentra Gakumdu. Pelaku politik uang hingga kini tak satu pun dapat dijerat karena lemahnya aturan. Lalu siapa yang dirugikan? Jelang pemungutan suara pemilu legislatif di Yogyakarta, masyarakat dengan lantang berteriak menolak politik uang. Siaga 1 terhadap politik uang pun mengemuka. Lalu bagaimana komentar dari mereka yang secara terang-terangan melakukan politik uang?